Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita hadir di kajian online pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dan juga apa yang telah diberikan pula nikmat-nikmat kepada kita semua, semoga ini kita syukuri dan juga kita jadikan suatu yang terbaik di sisi Allah untuk kita hadapi bersama. Salawat serta salam pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Indonesia Ngaji dalam kajian setiap sore pukul 15.30 bersama Wakaf TV. Indonesia Ngaji Online akan menyajikan tayangan dengan pembahasan tentang ilmu dan edukasi keislaman bersama narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang ilmu keislaman. Insya Allah akan disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 3:30 sore hanya di channel Wakaf TV melalui kanal YouTube. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini bintang tamu kita adalah Ustadz Muhammad Marsi yang dikenal dengan AA Marsi. Di mana pada kesempatan sore hari ini kita semua insya Allah berbagi dan juga kita menerima apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga menjadi sesuatu yang terbaik, menjadi amalan kita dalam keseharian. Marilah kita sapa guru kita. Saya sering manggilnya AA Marsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi dalam dakwah ini? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan buat kita ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Dakwah ini adalah tugas dan amal yang sangat mulia buat kita. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Pada kesempatan sore hari ini, yaitu tema kita, ini adalah rahasia di balik kesuksesan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat bahwa Rasulullah SAW ini adalah diutus untuk menyampaikan dakwah, ini sangat mulia, subhanallah, sehingga tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia karena dakwah beliau. Nah, ini saya untuk memulai bertanya langsung tentang risalah Rasulullah SAW, bagaimana ia memulai dakwah ketika ia ditugaskan untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz, langsung buka. Baik, pemirsa Wakaf TV Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur dan mari senantiasa kita beramal soleh. Kajian kita sangat menarik yang berkaitan dengan dakwah. Siapa sih manusia yang diperintahkan untuk menjalankan dakwah? Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta manusia memberikan tugas yang sangat mulia kepada para nabi dan rasul. Tugas mulia dan tugas utama itu adalah dakwah. Karena dakwah itu adalah cara yang ditetapkan oleh Allah agar risalah itu sampai kepada manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, umat akhir zaman yang telah diberikan agama ini yang sempurna, kemudian juga diutus manusia yang sangat mulia dan istimewa. Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah. Itu diabadikan di dalam 3 surat khusus tentang dakwah. Yakni pertama di surat At-Taubah, kemudian di surat Al-Fat, kemudian di surat As-Saff. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq yudhiru ala dinni kulli walau karihal musyrikus." Itu dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat
33. Ya, walladzi dialah Allah yang ya arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya. Ya. Dengan apa? Bil huda, dengan petunjuk, ya. Bil huda wad dinil haq, ya. Dengan petunjuk dan agama yang hak. Ya. Petunjuknya adalah Al-Qur'an, ya. Ad-dinul haqnya itu adalah al-Islam. Maka kemudian petunjuk dan agama ini kemudian yang harus, kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'ala dinni kulli. Agar petunjuk dan agama ini ditampakkan, disampaikan. Ya, ditampakkan, disampaikan 'ala dinni kullihi. Ya, untuk memenangkan atas segala ya aliran kepercayaan yang masih ya bertentangan dengan al-Islam. Maka kemudian petunjuk ini dan Islam ini harus liyudhhirahu 'ala dinni kulli, untuk ditampakkan agar apa? Ya, untuk dimenangkan. Apa tapi yang dihadapi? Walau karihal musyrikun. Tentunya orang-orang musyrik itu tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena orang musyrik itu punya keyakinan, ya, jangan diganggu-ganggu dong. Nah, itu yang menjadi sebuah informasi di mana kemudian Rasul sudah disampaikan bahwa ada orang yang tidak suka dengan risalah dakwah yang Allah perintahkan untuk manusia ini. Nah, itu sudah menjadi sunatullah dalam hidup dan kehidupan. Ada orang yang meyakini kebenaran, ada orang yang mendustakan kebenaran. Nah, inilah yang kemudian kita ini ditantang. Ya, ditantang dengan suatu keadaan kondisi bahwa kemusyrikan sampai kapanpun terus akan apa? Ada. Ya. Tapi Allah kemudian menjelaskan lagi, ya, wa kafa billahi syahida. Ketika kita sudah menyampaikan agama ini dengan hak, dengan benar, cukup bagi Allah sebagai saksi kita. Tidak perlu kita mendapatkan katakanlah legalitas dari orang ketika berdakwah. Ya kan, dakwah Anda ini tidak sejalan dengan situasi dan kondisi. Sementara al-haq, kebenaran itu bukan mengikuti situasi dan kondisi. Tapi situasi dan kondisi itulah yang harus menyesuaikan atau harus menerima kehadiran al-haq. yakni al-haq, al-haqqu min rabbikum. Karena kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian ragu untuk menerima kebenaran. Dan kita juga jangan ragu ketika menyampaikan kebenaran. Ini yang menjadi satu hal yang sangat penting buat kita ketika kita menyampaikan dakwah, tidak lain adalah untuk meneruskan risalah yang ya Allah perintahkan kepada Nabi, dan kemudian Nabi kita sudah wafat, maka risalah ini tidak boleh berhenti, harus terus dijaga, harus dikawal, harus disampaikan. Selama manusia masih ada, maka manusia itu berhak untuk menerima kebenaran ini. Itu yang saya sampaikan. Masya Allah. Ya, ini Rasulullah ini adalah pilihan ya, pilihan Allah. Ya. Pilihan berarti manusia yang diutus ini sangat mulia. Kemudian dalam menyampaikan risalah ini kan tidak berjalan mulus, ya. Sebagaimana kita tahu dalam sirah Nabi ini sangat luar biasa gitu. Nah ini kalau tidak berjalan mulus, seperti banyak tantangan dan hambatan dalam dakwah ini seperti apa ketika itu di masa Rasulullah tantangan itu? Iya. Begini, jadi ketika Allah memilih Rasulullah untuk menyampaikan risalah dakwah, itu adalah
haknya Allah untuk memilih utusannya. Jadi ketika seseorang itu menjadi nabi, ketika seseorang itu menjadi rasul, itu yang memilih bukan manusia. Tapi yang memilih, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu artinya apa? Orang yang membawa berita. Rasul itu artinya adalah orang yang membawa utusan. Maka sikap nabi, sifat nabi, ya, sifat rasul, maka harus betul-betul amanah untuk menyampaikan ini. Karena yang memilih adalah Allah, maka dia juga harus menjalankan apa yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi dan rasul itu adalah pilihan Allah. Maka kemudian Allah yang menjelaskan kepada rasul itu, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 107. Jadi Allah dengan tegas menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Pertama bahwa dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad apa melainkan untuk menjadi rahmatan bagi seluruh alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi dakwah ini harus mewujudkan rahmatan lil alamin. Dakwah ini juga harus disampaikan kepada seluruh manusia. Karena ini tugas umat Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang sebelumnya dia masih menganut agama-agama yang lain. Nah, maka tugas ini umat Nabi Muhammad itu begitu sangat berat. Ya, dia harus meluruskan apa yang telah dianut oleh orang-orang terdahulu, di mana mereka itu ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Nah, ini kemudian Islam datang untuk meluruskan, memperbaiki. Ya, iya, meluruskan apa yang menjadi kekeliruan mereka. Bahwa tentang konsep ketuhanannya itu mereka sudah menyimpang. Gitu. Bukan ajarannya yang menyimpang, tapi manusianya itu. Karena agama tidak pernah menyimpang. Yang menyimpang itu adalah manusianya. Ya kan? Nah, maka kemudian itulah yang harus disampaikan, luruskan. Kemudian ketika Nabi itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang kemusyrikan itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi keyakinannya rusak. Jadi tradisi gitu ya? Iya, keyakinan yang mereka bangun ini rusak. Nah, kemudian apa? Muamalah, syariatnya. Mereka juga melakukan syariat-syariat yang lahir dari hawa nafsu mereka. Lahir dari kesepakatan mereka. Akhirnya apa? Ketika mereka berinteraksi, bersosial, berekonomi, berbudaya, ya berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, itu lahir dari nilai-nilai kesepakatan, budaya-budaya kompromi yang mereka lakukan. Nabi menghadapi masyarakat yang seperti ini, masyarakat Quraisy. Nah, kalau Rasulullah ketika itu bagaimana berhadapan dengan orang begitu? Apa yang diterima Rasulullah? Baik dari segi Masya Allah. Iya. Maka kemudian pemeriksa wakaf Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tugas Allah, maka Nabi tidak pernah sedikit pun untuk menolak. Rasulullah tidak sama sekali ketika menerima perintah itu kemudian dia malas. Rasulullah tidak pernah memiliki rasa ragu ketika perintah Allah itu datang kepada dirinya untuk disampaikan kepada umatnya. Walaupun keadaan dan situasi itu ya sangat bertentangan dengan apa yang mau disampaikan. Ya, contoh masyarakat Quraisy pada waktu itu ketika dia menyembah, itu yang disembah bukan Allah, tapi adalah patung-patung yang mereka buat sendiri. Coba orang-orang kafir Quraisy itu ketika dia menjaga keyakinan, menjaga kesepakatan yang mereka sepakati itu, mereka jaga betul
Nyawa atau perang itu akan dihadapi kalau mereka itu diganggu keyakinannya itu. Nah inilah yang kemudian menjadi satu tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Ya, apa yang kemudian Nabi lakukan ya untuk menyukseskan perintah ini? Ya, maka Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi yang selama ini mereka menjalankan aktivitas kehidupan itu, baik keyakinan, ibadah atau bersosial di tengah-tengah masyarakat, yang mereka lakukan berdasarkan keyakinan mereka, berdasarkan kesepakatan mereka, berdasarkan budaya-budaya yang sudah mengakar kepada mereka. Nabi datang di tengah masyarakat seperti itu. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, ud'u, serulah manusia. Ajaklah manusia ila sabili, kepada jalan. Sabil, ya, rabbika. Ya, kepada jalan yang Allah menciptakan kalian. Wah, ini kan sangat-sangat apa? Sangat bertentangan dengan kebiasaan mereka menyembah patung, dengan kebiasaan mereka kalau mau melakukan sesuatu, meminta keputusannya itu mereka ya biasanya tangannya itu masuk ke gua, apakah memegang batu atau tidak. Kalau memegang batu seperti apa, kalau tidak berarti dilarang. Kalau bisa memegang batu itu bisa dibolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Jadi begitu ketergantungan mereka, penyembahannya kepada selain Allah itu sangat kuat. Maka Allah perintahkan kepada jalan, tapi bil hikmah. Kenapa dengan kata-kata bil hikmah? Ya, agar dengan al hikmah, dengan hujjah, maka orang-orang yang punya keyakinan sekuat apapun, punya ikatan, di mana ikatan itu dibangun berdasarkan kesepakatan apapun, ketika itu didatangkan Islam dengan cara hikmah, ya, maka keyakinan sekuat apapun, keyakinan itu akan kalah. Ikatan-ikatan apapun, kepercayaan apapun akan kalah ketika kita menyampaikan Islam, ya, dengan cara bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Masya Allah. Ya, gitu ya. Artinya yang baik itu gunakan rasional. Ketika orang itu menyembah berhala atau patung, masa patung itu bisa dijadikan Tuhan? Kemudian patung itu bisa kita, katakanlah tangannya kita putus, kupingnya kita potong. Bisa. Ditanya tidak? Iya. Tidak tahu bisa. Dia. Nah, yang seperti ini kan berarti alangkah dangkalnya akal mereka. Ya, nah inilah kepandian kita kemudian memberikan pelajaran yang hasanah, yang baik. Masya Allah. Itu ini yang disampaikan Allah, wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ketika kemudian berdiskusi, berjidal billati ahsan, dengan cara-cara yang baik. Ya. Walaupun ada tantangan begitu berat ya, tentu fisik juga dan segala macam pengorbanan yang dilakukan, dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sangat luar biasa ya. Tapi tadi ya dakwanya bil hikmah tadi ya, Masya Allah, sangat luar biasa nih. Nah ini kalau berbicara tentang tantangan yang Rasulullah itu tadi, di selain dengan hikmah ketika menyampaikan dakwah, itu Rasulullah mengajarkan juga kepada para sahabatnya ini, sehingga begitu tangguhnya, begitu hebatnya berhadapan dengan situasi yang harus dirubah itu begitu. Nah ini pakai jurus apa ini ya? Ini yang dilakukan Rasulullah ini untuk disampaikan ke para sahabat ini ya. Betul. Jadi begini, kapan Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus atau dipilih menjadi Nabi dan Rasul? Beliau mendapatkan amanah untuk menjadi Nabi dan Rasul itu ketika beliau di umur 40 tahun. 40 tahun, yes. Ya. Beliau sudah menikah dengan seorang wanita namanya Khadijah. Nah, Khadijah ini punya sepupu namanya Warokoh.
Warokoh itu dia laki-laki ya, iya, laki-laki. beliau itu paham tentang agama-agama sebelumnya. Dan dia juga paham suatu saat akan datang Nabi akhir zaman. Nah itu. Kemudian karena Warokoh tahu bahwa akan datang suatu Nabi, tanda-tandanya tahu. Lah, ternyata yang diutus menjadi Nabi itu adalah saudaranya berarti. Saudaranya. Apa kemudian yang dilakukan oleh Warokoh? Ketika bertemu dengan Nabi, ya beliau menyampaikan harus bersikap hati-hati. Bersikap hati-hati walaupun Anda adalah orang dari bangsa Quraisy, orang Mekah, diutus oleh Allah di tengah-tengah kaumnya. Tapi risalah yang Anda bawa ini risalah yang keyakinannya ini bertentangan ya. 360 derajat. Dibalikkan ya. Masya Allah. Nah ini yang menjadi hati. Pemahaman. Kata Warokoh pasti nanti ada penolakan. Itu dia belum sampaikan. Pasti, ya. Pertama, bukan hanya penolakan, ya nanti ada namanya mukotoat. Mukotoat itu provokasi. Oh, ada mukotoah juga. Hoak. Oh, berkabar hoak. Iya. Yang disebarkan. Iya, pencitraan buruk. Itu nanti akan muncul. Masya Allah. Apalagi mukotoat itu akan diboikot kan. Suka nggak suka nanti kamu akan dimarginalkan, akan disisihkan. Apalagi misalkan yang dilakukan didustakan. Bahkan nanti kalau perlu diusir kalian. Masya Allah. Itu tantangan yang dihadapi ya. Bukan hanya diusir, kalian juga nanti akan dibunuh oleh mereka. Allah. Itu ya taruhannya. Jadi Warokoh sudah tahu. Karena kehadiran Nabi ini pasti ya buat orang yang tidak paham itu mengusik, mengganggu, mengancam. Nah ini kita lahir ya di tengah-tengah masyarakat waktu itu Rasulullah di tengah-tengah masyarakat yang namanya jahil. Jahil di sini bukan jahil berarti dia pengertian bodoh. Bukan itu. Nggak bisa bisnis bukan. Nggak bisa perang, tak canggih mereka. Nah, apa yang dimaksud bodoh ini adalah bodoh masalah hukum, bodoh masalah aturan. Nah, kita hidup ini sebenarnya yang ngatur siapa sih? Nah itu yang bodohnya di situ. Dia seolah-olah ketika dia hidup itu bolehlah dia membuat aturan tentang apa yang dia lakukan untuk hidup dan kehidupan ini. Ini yang salah, kesalahan paling berat itu jahil di situ. Maka jahil itu dari zaman dulu, zaman sebelum Nabi atau zaman Nabi Muhammad sampai hari ini jahil tetap ada. Tetap ada ya. Jahiliyah itu ada terus. Kehidupan yang memiliki pemahaman yang sesat yang tidak sejalan, menyimpang dengan apa yang Allah turunkan. Masya Allah. Nah itulah yang harus dipahami. Oleh karena itu kemudian apa? Maka tidak mudah untuk merubah keyakinan orang-orang Quraisy itu. Masya Allah. Harus banyak risiko yang dihadapi. Iya, artinya Masya Allah. Karena mereka mempertahankan kesyirikan keyakinannya. Betul. Ya, mereka akan mempertahankan budaya-budaya yang dianggap batil. Dia jaga itu. Ya kan? Bahkan siap perang dan mati mereka itu. Ya kan? Nah ini artinya Nabi sudah punya maklumat, gambaran seperti itu. Oh, berarti Nabi ditantang, di-challenge dengan kondisi masyarakat yang sudah punya keyakinan menyimpang, punya aturan kehidupan yang juga menyimpang. Tapi Nabi diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Maka Nabi harus bagaimana? Nah, ini yang mesti harus dipelajari, diketahui. Iya, sehingga merubah para sahabat juga ikut sama. Nanti seperti apa ini yang menjadi. Sahabat wakaf, sangat luar biasa tantangan Rasulullah ketika diturunkan risalah untuk disampaikan kepada manusia. Ini harus berhadapan dengan risiko yang sangat luar biasa. Dan ia mengajak para sahabat untuk bisa bersama-sama berdakwah menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Subhanallah. Ini sangat menarik nih. Ini kita jadi Masya Allah. Kita ini udah kendor, udah mundur-mundur, maju mundur. Nah ini berkaitan dengan tantangan dakwah yang Rasulullah hadapi itu. Ini kira-kira menurut AA sehingga menjadi sangat kuat itu
kira-kira dibekali oleh Allah apa sehingga Rasulullah saking tangguhnya itu kan tadi sampai akan dikucilkan, dijauhkan, diusir, bahkan ancaman dibunuh itu, Masya Allah. Ini nggak ada nih ancaman begini buat Masya Allah dakwah yang lain ini. Ini sehingga Rasulullah itu tetap berjalan terus. Nah ini pemirsa Wakaf TV. Jadi ketika kita mengkaji tentang sirah Rasul, khususnya dalam mengemban dakwah, wah itu sangat luar biasa. Ketika kita mempelajari sirahnya, ketika mulai dari awal beliau diutus menjadi seorang nabi, kemudian diperintahkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Wah ini luar biasa. Datangnya wahyu itu membuat Rasulullah gemetar panas dingin. Karena ini sesuatu yang besar untuk merubah kondisi masyarakat yang jahiliyah tadi, yang tidak mau hidup tunduk dan patuh dengan aturan Allah, itu jahil. Nah, maka tantangan ini sudah berat sekali. Iya, betul. Nah, maka apa yang kemudian Allah bekali kepada Kanjeng Nabi? Maka tadi SK-nya itu surat At-Taubah, surat Al-Fat, surat As-Saff, walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus engkau Muhammad bil huda, dengan petunjuk dan agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kulli, ya, untuk dimenangkan, untuk ditampakkan, untuk dijelaskan, ya, menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang satu-satunya di sisi Allah. Yang lain sudah tidak ada lagi. Ini nggak mudah. Status quo ini kita lengserkan, ya. Nah, maka walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Sudah difahamkan, tapi Nabi karena SK-nya sudah turun, tidak boleh sedikit pun mundur. Masya Allah. Ini bagaimana kalau seorang Nabi dan Rasul diutus oleh Allah suruh bertentangan dengan orang pemakan riba, orang zina mundur, wah nggak jadi nih. Ini sikap seorang Muslim, seorang pengemban dakwah dimanapun berada. Masya Allah, jadi contoh ya. Iya. Contoh kita adalah Kanjeng Nabi yang tidak pernah sedikit pun, ya, dia mundur dari, ya, perintah-perintah dakwah ini. Apapun resikonya, apapun kondisi masyarakatnya. Nah itulah kemudian, maka apa yang dilakukan Rasulullah pertama? Ya, wa angdir asyirataka aqrabin. Yang dilakukan oleh beliau pertama adalah orang yang terdekat dari beliau. Ya, pertama istrinya, karena dia hidup bersama istrinya. Istrinya dijelaskan. Siapa lagi yang bersama beliau? Ponakannya Ali bin Abi Thalib. Jelaskan. Siapa lagi? Teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq adalah tokoh yang pengaruhnya luar biasa. Orang yang memiliki kehormatan nasabnya di Mekah ya. Iya. Masya Allah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu menerima Islam, maka kemudian melalui jalur beliau lah, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, orang-orang yang dijamin Allah masuk surga itu adalah melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakat, maka kedudukan yang mulia itu harus digunakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Diyakinkan oleh Nabi tentang firman Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Intan surullah, jika kalian menolong agamanya Allah, yansurkum, kata Allah, kalian akan ditolong oleh Allah. Hidup ini kalau tidak ditolong oleh Allah, Masya Allah, siapa yang akan menjaga kita? Benar. Siapa yang akan meluruskan kita? Nah, maka kalau kita hidup ini ingin lurus, kalau hidup kita ingin selamat, menolong agamanya Allah, wa yusabbit aqdamakum, kalian akan diteguhkan kehidupannya ini.
Jadi keyakinan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, itu tidak bisa digoyahkan. Masya Allah. Ini yang harus disadari. Jadi dakwah ini harus disampaikan kepada umat agar umat ini berubah dengan Islam, mulia dengan Islam. Ya, maka Al-Hakim menjelaskan, inna kaumun a'ajanallah bil Islam. Sesungguhnya kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Ini harus kita syukuri. Masya Allah, ya. Ya, yang menjadikan kita ini mulia karena kita ini adalah Islam. Maka siapapun orangnya, punya kekuatan, punya kedudukan, punya harta, ketika dia tidak memilih Islam, dia tidak menolong Islam, tidak akan meraih apa? Kemuliaan. Menarik banget. Ini ya tentang tadi intan surullah tadi yang menolong agama Allah. Ini kan janji Allah ya. Allah akan bantu lagi. Ini memang sangat luar biasa nih ya. Ini ketika Rasulullah SAW berdakwah sangat luar biasa. Ini janji yang Allah berikan ini disampaikan kepada para sahabat sehingga memperjuangkan begitu. Masya Allah. Pendekatan Rasulullah kepada para sahabat ini seperti apa itu? Dia berkunjung, kemudian ada yang menolak, berkunjung, kemudian ada yang langsung menerima, atau gimana nih bisa? Ya. Masuk. Jadi dakwah ini itu bukan beban. Ya. Ketika dakwah ini bukan beban, maka kemudian Rasulullah menyampaikan Islam ini apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang penting sampaikan. Kalau sudah disampaikan, apa katanya? Fakul inni bariun. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab. Itu yang sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Mimma ta'malun, ya, terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Islam itu haknya disampaikan dengan hak, dengan benar. Dengan benar. Adapun respon dari objek, ya, ada yang menerima, ada yang mempertimbangkan, ada yang menolak, ada yang menentang. Itu sesuatu yang akan dihadapi. Tapi Nabi sudah berlepas diri, disampaikan. Oh, masalah hasil bukan urusan. Nabi tidak pernah dituntut ketika menyampaikan dakwah itu harus diterima, tidak. Oh, gitu ya. Yang dituntut oleh Allah cara menyampaikan. Kontennya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Konten syariatnya. Nah, karakter pengemban dakwanya harus amanah. Harus berani. Harus jujur menyampaikan apa adanya. Dengan segala risiko. Dengan segala risiko. Masya Allah. Ini yang kemudian para sahabat memahami bahwa risalah ini besar. Karena harus sampai kepada seluruh manusia. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk meyakinkan tentang tugas dakwah yang sangat mulia ini. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah melakukan pembinaan. Mengkader. Kenapa mengkader? Itu sudah sunatullah. Nabi itu manusia, dia akan mati. Tapi risalah tidak boleh mati. Masya Allah. Islam tidak boleh mati. Maka Nabi mengkader sahabat-sahabatnya ya dengan pengkaderan yang sangat istimewa. Melahirkan orang-orang yang punya keyakinan yang sangat kuat. Orang memiliki militansi yang sangat kuat. Orang memiliki loyalitas yang sangat kuat. Orang yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Orang yang siap berkorban. Nah, ini pembinaan itu harus melahirkan seperti ini. Ya. Kalau umat Islam nggak militan, ya baru kena hujan nyerah. Mundur. Kalau umat Islam mau berkorban, risalah tidak akan sampai. Betul. Ya. Jadi pengorbanan ini penting. Ya. Pengorbanan demi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Islam. Harus dilakukan. Ini pembinaan yang sangat-sangat istimewa yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat, sehingga melahirkan orang-orang yang sangat luar biasa. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang aku hadirkan di tengah-tengah manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf.
ta'muruna, yang mereka mengajak kepada al-ma'ruf, yakni al-Islam, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Ya, wa ulaika humul wa tu'minuna kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan merekanya beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ya, jadi kader-kader yang dibuat Rasulullah itu generasinya sangat luar biasa ya. Militannya luar biasa. Ini kalau kita melihat ini dengan situasi yang saat ini, dengan dakwah yang berjalan di negeri kita Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, ini kan banyak sekali tantangan dakwah ini ya. Ini yang dirasakan dulu dengan yang saat ini itu ada miripnya nggak Pak ini? Ya. Ya, jelas. Ketika dakwah itu disampaikan, otomatis kan tadi kan dua kemungkinan, diterima dan ditolak. Itu dah nggak ada yang ketiganya ini. Diterima atau ditolak. Nah, ketika orang yang menolak, reaksi orang menolak itu bermacam-macam tingkatannya. Ketika yang menolak adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, maka bentuk penolakannya bisa berbagai macam. Ya kan? Mulai melarang dakwah, atau mempersekusi dakwah, atau membubarkan dakwah, atau bisa membunuh orang yang melakukan dakwah. Kalau dia punya kekuatan tadi. Itu begitu yang menolak. Contoh, ya, zaman-zaman dulu aja lah, ketika Nabi Musa menyampaikan dakwah. Siapa penguasa yang menghalangi dakwah? Fir'aun. Apa kata Fir'aun itu? Setiap bayi laki-laki lahir harus langsung dibunuh. Karena ketakutannya dia, kekuasaan ini akan habis, akan hancur. Maka dia membuat regulasi, ya, siapa yang laki-laki lahir harus dibunuh. Karena dia punya kekuasaan. Jadi untuk untuk membendung, untuk menghalangi, untuk mematikan risalah itu sampai dengan seperti itu. Nah, tapi buat orang-orang yang tidak punya kekuatan, ngenyek. Ngenyek tahu ngenyek? Nggak punya lembek. Iya, ngenyek itu melecehkan, ngomong-ngomong, membuat gembosin. Biasanya begitu. Melemahkan, menjatuhkan. Ya, biasa-biasa itu mulai begitu. Iya. Nah itu. Begitu juga resiko kepada orang yang menerima dakwah. Masya Allah. Ketika dakwah ini diterima, kita lihat bagaimana pengorbanan Khadijah. Khadijah itu hartanya yang dimiliki itu diberikan untuk dakwah habis. Dulunya saudagar kaya raya ya. Ali bin Abi Thalib, ponakannya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf. Orang-orang yang menerima dakwah, apa yang dilakukan? Dibela bisa-bisan. Ya, bukan hanya hartanya, bukan hanya keluarganya, jiwanya pun diberikan untuk Islam. Itu sunatullah. Iya, subhanallah. Ya kan? Nanti disitulah kita diuji. Jadi kita tidak cukup hanya meyakini Islam itu benar, tapi kita harus membenarkan Islam. Beda kan? Benar. Iya. Kalau kita meyakini Islam benar dengan membenarkan Islam. Membenarkan Islam artinya Islam itu harus diwujudkan, diimplementasikan, diamalkan. Ngaku Islam nggak sholat. Iya. Contoh. Ini berarti nggak membenarkan Islam. Islamnya benar, tapi nggak membenarkan. Ya. Tidak menunjukkan kebenarannya. Iya. Ngaku Islam nggak mau mendakwakan Islam. Ngaku Islam tidak mau menolong Islam, tidak membela Islam. KTP-nya Islam. Keyakinannya Islam, tapi tidak mau membenarkan. Dan membenarkan inilah yang namanya menampakkan. Liyudhhiru ala dini kulli. Menampakkan, memenangkan. Jadi agama ini harus dimenangkan. Lah, untuk dimenangkan ya pertarungan. Bukan diundi. Iya. Kalah menang gak ada urusan. Terus nah, aja, pertarungannya apa? Kita membawa kebenaran, ada juga yang membawa kebatilan. Bainal haq wal batil itu harus terjadi pertarungan. Pertarungan namanya ya.
pertarungan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia mengawali dakwah bukan dengan kekerasan, tapi dakwah yang disampaikan oleh beliau dengan mau'izatun hasanah, dengan pelajaran yang baik, ya, dengan argumentasi, gentle dia. Walaupun ancamannya sangat luar biasa ya. Masya Allah itu ya. Ini Ustaz Mahdi, maka ketika dakwah ini sudah disampaikan di tengah-tengah umat oleh para pengemban dakwah Rasulullah dan para sahabatnya, itu terjadi. Setiap ada aksi berarti ada reaksi. Ya kan? Iya, awalnya ada reaksi. Reaksinya itu kecil. Ya kan? Iya. Tadi difitnah, dijelek-jelekin, terus kemudian diembargo, dipisahkan, ya kan? Setelah diembargo nggak cukup, akhirnya apa? Diusir, ya kan? Akhirnya sampai kepada perkara yang terakhir harus dibunuh. Maka pada situasi dan kondisi seperti ini, kemudian Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ke mana? Ethiopia. Gitu. Terus kemudian setelah diboikot begitu sangat panjang 3 tahun, kemudian disitulah dakwah Nabi dan para sahabatnya ya terus ujian itu semakin berat, maka keyakinan ya Rasul dan para sahabat juga semakin kuat bahwa Allah pasti akan memenangkan pertarungan dakwah ini. Itu keyakinan yang luar biasa. Nah, itu diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-80. Maaf, surat ke-17 ayat 81. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultana nasir. Apa? Wa qur rabbi, dan katakan, ya Tuhanku, masukkanlah aku, ya, masuk dengan cara yang benar. Jadi ya Allah, masukkanlah aku ke kota Madinah, ya, masuk dengan cara yang benar. Ini disebutkan mudkhalasi wahrijni, ya Allah, jadi keluarkanlah aku, ya, keluar dari kota Mekah juga dengan benar. Masya Allah, ya. Kemudian apa? Waj'ali miladunka sultana, ya Allah, berilah dari sisi engkau kekuasaan. Sultan. Ya. Apa yang di situ? Yang dimintakan adalah sultana nasyira, kekuasaan yang bisa menolong agama ini. Jadi Nabi paham betul ketika agama ini tidak punya kekuasaan. Nabi waktu di Mekah, dia sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai penguasa. Ini harus dipahami nih, sejarah ini. Ketika Nabi diutus oleh Allah di Mekah itu, kedudukannya hanya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul di Mekah, nggak punya kekuasaan. Tidak punya kekuasaan. Kekuatan besar. Maka juga. Nabi itu tadi dihina, dilecehkan, sampai Nabi itu dilemparin tai, persekusi. Sahabat-sahabat yang lain disiksa. Ammar bin Yasir keluarganya disiksa. Nabi nggak bisa menolong, tidak bisa melindungi sahabat-sahabat seperti ini, kecuali sabar. Untuk menghadapi ujian Allah ini. Maka kemudian di sini Allah memberikan jawaban, ya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Kul, katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Jadi kebatilan ini akan lenyap kalau ya kita tarung. Ya. Tarungnya apa? Datangkan kebenaran. Ya. Kayak zaman sekarang manusia ini kan sudah kena penyakit namanya sekuler. Sekuler ini penyakit yang luar biasa, memisahkan agama dengan aktivitas hidup. Ya,
agama tidak boleh mengatur tentang kehidupan. Agama hanya boleh mengatur tentang ibadah. Ibadah ritual saja. Tapi agama untuk mengatur ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, kekuasaan nggak boleh. Nah ini kondisi sekarang. Nah ini kan kebatilan. Iya. Nah maka kemudian tugas pengemban dakwah dimanapun berada, kita harus mendatangkan kul ja'al haqqa. Datangkan datangkan kebenaran. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah itu ya. Iya, itu sudah otomatis yang batil itu lenyap. Sesungguhnya inna batila kana zauqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Nah, maka dengan kebatilan kita tidak boleh kompromi. Dengan kebatilan kita tidak boleh bersamaannya. Gak bisa ini ya, disatukan. Tidak bisa. Bainal haq wal batil nggak bisa ketemu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara hak dan batil. Nggak boleh. Masya Allah. Ini para pengemban dakwah sekarang ditantang seperti itu. Jangan pengemban dakwah menyampaikan Islam, ya. Sebagai rahmatan alamin itu justru dikurangi, direndahkan, keliru besar. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tugas kita adalah meninggikan ini. Nah, inilah tanggung jawab yang berat saat ini. Ya. Nah, tantangan ini itulah yang sebenarnya menjadi satu event, kesempatan, momen untuk kita agar kita melayakkan diri. Kalau tantangannya katakanlah 100 kilo, ya kita harus punya kekuatan lebih dari 100 kilo untuk mengalahkan apa? Pertarungan ini, dakwah ini. Gitu. Ini harus ditingkatkan semua para pengemban dakwah dimanapun berada, harus. Kalau kita ingin memenangkan Islam itu seperti itu. Iya, ini kalau kita melihat aktivitas dakwah yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat ini kan menjadi dakwah yang diperintahkan untuk sahabat juga nih, Ustaz. Nah, di masa saat ini nih ada yang mengatakan dakwah itu kan tugasnya Ustaz, tugasnya para rohaniawan ini. Ini bagaimana menurut Ustaznya? Ini apa kewajiban dakwah itu apa hanya dipikul oleh para rohaniawan itu? Ya. Jadi risalah yang disampaikan oleh Rasul itu kan kemudian bukan hanya Rasul yang berdakwah. Iya. Siapa yang berdakwah bersama Rasul? Adalah para sahabat. Semuanya ya. Sahabat. Semuanya. Berdakwah, terlibat. Iya. Karena seruannya, perintahnya itu adalah seluruh. Nggak ada, wahai para sahabat, wahai para ulama, wahai para cendekiawan, nggak ada. Jadi serulah manusia. Semuanya. Nah, karena dakwah ini adalah sebuah kewajiban, maka kemudian banyak nas atau hadis yang memerintahkan agar kita ini berdakwah. Nah, ketika berdakwah kita harus mencontoh kepada Kanjeng Nabi. Iya. Jadi jangan hanya aktivitas ibadahnya saja, puasa, sholat gitu ya. Jadi dakwah juga harus mengikuti Rasulullah gitu ya. Nah, kalau tidak, la yaslu akhiru hadil umma illa bima salluha awaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik. Ya. Kecuali kita kembali bagaimana dulu Rasulullah memperbaiki umat itu. Bagaimana cara memperbaiki umat ini? Al-Quran. Yeah. Al-Quran turunkan. Yang dari langit ini harus kita bumikan. Maksudnya apa kita bumikan? Yang sekarang jauh, yang Islam Al-Quran itu ditinggalin, kita harus dekatkan lagi. Maka salah satu kajian dari Wakaf TV ini, ya kan, agar Al-Quran ini dibumikan. Artinya apa? Al-Quran itu kita datangkan kepada umat, kita bumikan, gitu, didekatkan gitu. Sehingga ketika umat ini dekat dengan Quran,
ya kan? Maka umat ini ternaungi. Umat ini mendapatkan cahaya. Nah, ketika Al-Quran ini dijauhkan dari umat, ya umat ya gelap. Kalau orang sudah gelap kan, iya, meraba-raba. Meraba-raba hidup ini. Nah, ini kemudian sangat penting. Siapa yang punya tugas untuk menyampaikan dakwah? Ya kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslim punya kewajiban. Nah, masalah kemampuan, hasil, itu masing-masing orang berbeda. Maka disuruh belajar. Kemampuan orang itu berbeda-beda, potensi orang itu berbeda-beda. Dia harus terlibat ya, dalam dakwah ini. Itu loh. Ikut kontribusi ya. Iya. Kalau ibarat mobil lah. Iya, mobil ini akan jalan kalau mobil itu ada bensinnya. Iya. Katakanlah mobil itu harus ada bannya, ada remnya, ya kan? Ada wipernya, ada spionnya. Iya, iya. Ibaratnya seperti itu. Jadi dakwah ini menuju kemuliaan ini ibarat mobil yang mau berlomba ini. Iya. Ya kita jadi apanya lah. Silakan berkontribusi untuk melengkapi gitu ya. Sehingga dakwah ini menjadi kuat. Kemampuannya ini untuk melejit itu. Ini. Jadi kita menghimbau, kita mengajak, ayo kaum muslimin dimanapun berada, kita nggak layak sedikit pun kita menentang dakwah. Nggak layak kita mempersoalkan dakwah. Yang ada adalah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengemban dakwah. Ya. Untuk merubah manusia minad dulumat ilan nur, dari kebodohan, dari kedoliman kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Jadi dakwah ilal Islam, dakwah yang akan merubah kondisi menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini cuma hanya sekali, Pak Ustadz Mahdi. Iya. Dakwah ini cuma sekali. Sekali ya. Di dunia saja. Nanti di akhirat tidak ada dakwah lagi. Tidak ada dakwah lagi ya. Masya Allah. Dengan segala macam resiko, dengan segala macam tantangan itu membuat nambah nilai ya. Sangat luar biasa. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa nih. Kita kajian pada sore hari ini memang ini rahasia di balik gimana sih kesuksesan baginda Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, kemudian kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikannya hingga seluruh dunia menerima Islam. Dan begitu banyak tantangannya. Ini saya ingin, mungkin ini waktunya sangat terbatas. Ini tentang kondisi saat ini, ya, yang kita hadapi dengan apa di zaman saat ini. Tips apa yang sampaikan kepada para pengemban dakwah, terutama kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, karena dakwah itu kan di pundak kaum muslimin seluruhnya. Maka tips apa nih supaya mereka tuh ayo ikut bersama-sama. Ya. Monggo. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ini perintah Allah. Ya, betul. Perintah Allah itu hanya satu jawaban, sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana, subhanallah. Kami dengar, kami taati. Ya, itu. Jangan ketika diperintahkan nikah sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taati, jalanin. Atau ketika diperintahkan haji, kami dengar, kami jalankan juga. Atau yang lain. Tapi dakwah ini juga harus sami'na wa ta'ana. Sami'na berarti kami dengar. Kami faham, kami tahu. Wa ta'ana. Dan harus kami taati. Nah, coba kalau orang Islam dimanapun berada, status apapun dia, wah luar biasa negeri ini. Iya. Misalkan dari komponen terkecil, dari mulai RT sampai istana. Kalau dia Islam, tugas dia adalah menyampaikan Islam. Masya Allah. Iya. Nggak ada tuh keributan. Iya. Nggak ada tuh saling tuding-menuding. Nggak ada tuh saling dolim-mendolimi. Karena semua menjalankan perintah yang sama di sisi Allah. Coba nih kalau kita jalankan ya. Orang Islam dimanapun dia berada, ketika waktu duhur datang, sholat semua. Iya. Coba, ada nggak kemaksiatan dilakukan orang Islam? Ya nggak ada. Iya, betul. Ya kan? Misalkan. Atau orang pada saum semua itu. Iya. Ya nggak saum malu. Iya, menjaga semua kan. Ikut jadinya. Itu sederhana. Iya. Jadi perkara ibadah,
ketika dilakukan bersama-sama itu luar biasa. Nah, apalagi masuk kepada wilayah-wilayah lain, sosial, budaya, ekonomi, ya kan? Coba kalau kaum muslimin tidak melakukan aktivitas transaksi jual beli dengan cara riba, selamat dia, ya kan? Nah, jadi ini oleh karena itu tugas kita ini semua adalah memuliakan Islam. Tugas kita semua adalah membumikan Islam. Kalau Islam yang dimuliakan, kalau Islam yang kemudian yang disebarkan, insya Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, yakin, kemudian mengamalkan keyakinan, la fatahna, pasti akan kami bukakan. La fatahna, barokah, kebaikan, minas sama, dari atas, wal ard, dari bumi. Ini harus yakin. Jadi dakwah itu jangan dianggap dakwah itu merusak, memecah belah, dakwah ini menyinggung. Jangan. Dakwah ini jalan yang Allah pilih, yang ditujukan kepada baginda Rasul dan umatnya untuk menjaga agar keimanannya, ketaatannya, akhlaknya, ya, negerinya, hartanya, kehormatannya itu terjaga. Jadi dakwah itu seperti itu, jangan salah paham. Dakwah dikiranya mengurangi harta, dakwah menjadikan manusia binasa, tapi ternyata ini kemuliaan yang Allah sudah siapkan, ya. Betul. Masya Allah, ini baik. Ini sangat luar biasa tema kita pada sore hari ini. Ini kita warna waktu sehingga kita agak sedikit membatasi. Nah, sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap terus mengikuti kajian-kajian yang disiarkan atau disajikan oleh Indonesia Ngaji melalui Wakaf TV setiap pukul 15.30. Ini menyajikan tema-tema yang sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Marsi telah menyampaikan materi-materi yang cukup menggugah, menyemangati untuk kita sama-sama berdakwah. Keterlibatan dakwah, keterlibatan kita di dalamnya ini adalah salah satu bagian kita mencari kemuliaan Islam. Nah, sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktu yang sangat pendek. Jadi mungkin ada statement terakhir untuk memberikan motivasi yang terakhir mungkin tentang bagaimana rahasia Rasulullah menyampaikan dakwah sehingga zaman sekarang harus diterapkan, diikuti. Jadi karena dakwah ini adalah tugas mulia yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan diteruskan oleh para sahabat, terus dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Oleh karena itu ketika kondisi sekarang ini adalah kondisi yang tidak sesuai dengan Islam, maka tugas kita ini sekarang mengkondisikan agar umat ini hidupnya sejalan dengan Islam. Nah, ini tugas kita semuanya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat baik. Dampak kepada orang yang melakukan dakwah, dampak kepada orang yang menjadi objek dakwah. Yang tadinya dia menentang, menolak, menghalangi, justru nanti dia akan menjadi orang-orang yang menerima. Nah, kita pesan kepada orang yang masih menolak, kepada orang yang masih menentang, ya, mari kita duduk, mari kita diskusi, ya, dengan elegan, insya Allah dengan dakwah ini pintu keberkahan Allah buka semuanya. Maka setiap diri harus melakukan amal terbaik. Salah satunya adalah dakwah. Ini adalah amal yang terbaik buat kita semuanya. Subhanallah. Gitu. Baik sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya tadi statement yang telah disampaikan oleh A.A. Marsi pada sore hari ini, maka berakhir pula kajian pada sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di setiap Jumat sore, tentu dengan pemateri yang lain. Insya Allah kita berterima kasih kepada guru kita A.A. Marsi
ini pada sore hari ini. Syukron Ustaz ya atas ilmu-ilmu yang disampaikan kepada saya, kepada kru-kru, kepada para kameramen ya di Wakaf TV ini, dan juga kepada para sahabat wakaf sekalian ya. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita semangat terus dalam Islam kita, dan tetap kita menjaga Islam untuk menjadi satu kemuliaan buat kita semuanya. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Jazakallah khairan katsir. Pada sore hari ini kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.